orang-orang yang mengamalkan tarekat. Sehingga apa? Semangat jihadnya tinggi, begitu. Dan tarekat inilah yang menjadi sebab pemberontakan-pemberontakan atau perjuangan-perjuangan untuk melawan para penjajah itu kuat. Nah, sehingga Belanda itu akan mencari sebab. Sebenarnya ini orang-orang begitu semangatnya, padahal senjata mereka itu nggak lengkap untuk melawan Belanda. Itu sebenarnya apa sih? Dicari-carilah satu persatu. Nah, sehingga ketemulah bahwasanya sebabnya itu adalah tarekat. Sehingga tarekat menurut pandangan Utsman bin Yahya itu ya sangat berat. Amalnya sangat berat. Zikirnya sangat berat. Syarat-syaratnya itu pun juga sangat banyak yang harus dipenuhi semuanya. Sehingga orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai para pengamal tarekat itu adalah orang-orang yang gurur, terkena tipu daya setan. Saudara sekalian, kembali lagi Gus Jazuli mengomentari statement daripada Buya Ar-Razi. Dan kali ini beliau mengomentari salah satunya bagaimana Buya Ar-Razi ini memuji-muji ataupun mengkaji ulang bagaimana usaha Utsman bin Yahya untuk memerdekakan Indonesia. Dan itu digubris ataupun disangkal oleh Gus Jazuli dengan mendatangkan berbagai macam bukti. Bisa kita bilang puluhan bukti bagaimana Utsman bin Yahya ini adalah sebagai jongosnya Belanda. Bagaimana surat menyurat daripada Utsman bin Yahya ini kepada Surokergrunya, saudara sekalian, sebagai antek daripada Belanda itu banyak sekali, saudara sekalian, dan akan dibongkar oleh Gus Jazuli pada kali ini. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Simak terlebih dahulu bagaimana statement dari Dr. Ar-Razi Hashim. Beliau doktor ya, saya belum doktor nih. Tapi nggak masalah, namanya keilmuan. Mau siapa saja yang berkomentar nggak masalah. Yang penting itu bagaimana landasannya, bagaimana argumentasinya, bagaimana hujah-hujah yang digunakan. Sayyidina Muhammad SAW masuk. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ketika kekasihku datang, wajahnya masuk ke dalam hujrahku. Itu wajahnya lebih terang dari rembulan. Akhirnya itu jarum. Di mana jatuhnya langsung aku tahu. Langsung diambil oleh Sayyidatuna Aisyah. Inilah yang disebut dalam syair tadi. Orang yang jika ada Nabi Muhammad SAW dalam rumahnya tidak butuh lagi cahaya. Tapi dalam ilmu rohani tasawuf, al-bait al-haqiqi ay sadruka. Sadruka. Wa fi sadr. Dadamu. Fi bait. Wa huwa qalbuka. Di dalam diri kita ini ada rumah. Rumah yang bernama dada. Dada ini ada rumah lagi di dalamnya, kamar lagi di dalamnya bernama qalbu. Maka berkalamlah ulama-ulama aulia Allah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman. Bait. Baitnya Allah. Kenapa dia jadi baitullah? Karena Allah memandang ke dalamnya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Kapan Allah memandang ke dalam kalbumu? Jika di dalamnya ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu sudah terbuka mata hatinya, di mana di dalam hatinya itu terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengenal siapakah Allah, bagaimana Allah, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ditanyakan kepada Allah, ya Allah, sebenarnya nasab alawi ini bagaimana? Apakah bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Saya melihat bagaimana fenomena yang terjadi. Selama 3 tahun ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang tidak menemukan data sama sekali mulai dari abad 3, 4, 5, sampai 9 Hijriah, 8 Hijriah. Tidak ada data sama sekali. Kemudian juga dari anak-anaknya Ahmad Al-Abah An-Nafat Ibn Isa Ar-Rumi, itu hanya memiliki 3 anak. Sementara tidak ada anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Maka ya Allah, berikanlah aku jawaban. Sebenarnya mereka itu bagaimana? Nah, kalaulah hatinya itu bercahaya, terdapat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Tidak kemudian na'am husnudzan. Saya yakin para habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena leluhur mereka itu adalah para aulia. Leluhur mereka itu adalah para wali kutub, begitu.
Sehingga bagaimana mungkin seorang wali itu mengetahui leluhurnya, sementara leluhur-leluhur mereka itu adalah tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bagi seorang wali untuk berdusta. Mustahil bagi seorang wali untuk menipu orang lain. Mustahil. Naam, mustahil, ya. Itu jawaban saya ya pada beliau. Lanjut. Allah tidak akan lihat kolbu kita semua, kecuali dalamnya ada nur cinta kepada beliau. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad dan pewaris ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sempurna cinta seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada dua syarat: cinta kepada ahlu warisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama. Kemudian yang kedua itu adalah para dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketika dzurriyyah mereka? Dzurriyyah mereka. Tapi bagaimana ketika mereka itu bukanlah dzurriyyah asli, tetapi mereka adalah dzurriyyah palsu, memiliki haplogrup G dengan ilmu nasab, ada ilmu genetik, ilmu yang modern. Gimana ini? Bagaimana? Kita pasti, siapapun itu dari umat Islam pasti akan mencintai bagaimana dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi para habaib Ba'lawi itu apakah benar sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kan pertanyaannya. Subhanallah, Habib Kapi. La ilaha illallah. Habib Kapitayan. Naam. La. Di pasar belinya ini mah. Ya, lanjut. Pewaris nasab Habib. Habaib, pewaris ilmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pewaris nasab, habaib, pewaris ilmu ulama. Itu yang jadi pewaris nasabnya Rasulullah adalah para habaib. Bagaimana bisa kita itu bisa meyakini, bisa mempercayai bahwasanya para habaib itu adalah pewaris nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara DNA Nabi kemana? DNA mereka kemana? DNA tuh ya. Bagaimana bisa kita itu percaya bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sementara data tidak punya? Al-Imamul Muhajir ilallah disebut sebagai imam. Al-Imam Ubaidillah disebut sebagai Al-Imamul Mujtahidul Mutlaq minal muhadditsin. Tetapi tidak memiliki karya sedikit pun. Jangankan memiliki karya, biografi dari Al-Imam Ubaidillah saja tidak ada. Nah, bagaimana ini? Bagaimana? Nah, husnudzon mah boleh saja, Bu, husnudzon. Tapi kalau kita itu kembali kepada kaidah fikih, la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak ada penganggapan sama sekali. Habib Jazen, Kalsel, nyimak, subhanallah. Tidak ada la ibrata, tidak ada penganggapan. Mangga. Kang Muhammad Hasan Adiputra ya. Dr. Lier, cina. Orang dia lier, beb, ratu bagus. Bagaimana? Saya sampai lupa. La ibrata, tidak ada penganggapan. Gak ada penganggapan sama sekali. Dengan apa? Dengan prasangka, sangkaan yang sudah jelas salahnya. Kalau kita menemukan satu statement dari Syaikhul Wahab Asy-Sya'rani di mana beliau itu tetap berhusnudzon kepada para as-sadatul asyraf, ya, para as-sadatul asyraf meskipun nasab mereka itu disangsikan. Itu dalam posisi ketika tidak ada bukti ya akan ketidak tersambungan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana sekarang sudah ilmunya sudah modern, pengetahuannya sudah modern, tetap saja husnudzan. Naam, husnudzan. La ilaha illallah. Naam. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Naam. Maka orang-orang yang masih meyakini bahwasannya para habaib Ba'lawi adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama saja seperti menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu jatuhkan diri kalian. Wala tulqu anfusakum, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Gimana ayatnya? Waduh, jadi lupa saya. Wala tulqu biaidikum, seperti itu yang saya ingat ya. Bentar.
Sains teknologi maju. Sebentar. Benar ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan sampai kalian itu menjerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kehancuran. Sudah tahu ada bukti, platnya beda. Ini masih sama. Husnudzan dan husnudzan terus, sementara la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Naam. Terus. Jadi waris nasab Nabi dari mana kalau memang statusnya itu seperti ini? Lanjut. Semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Oleh karenanya kami waktu kecil berthariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami bernasab, bersambung, bersanad kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Ustadz Rozi baca sejarah yang banyak tentang Habib. Biar Anda tidak rujak, Anda Ustadz bersih. Oh, salah. Saya bukan Ustadz bersih. Saya juga bukan Ustadz. Wah, ngeri, Bang. Saya mah orang kotor, ahli maksiat. Sehingga, kalau bacaan mengenai kesejarahan Habib, saya juga banyak. Dan saya rasa udah cukup banyak itu. Yang saya miliki itu ada Masra'ur Rawi. Ada Al-Qirtas fi Manaqibil Atas. Kemudian ada apa lagi nih? Al-Manhajus Sawi Syarh Usul Thariqah As-Sadah Ba'lawi, ada Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Ada Tazkirun Nas, ada Uqudul Almas. Kemudian ada sebentar apa lagi tuh? Faidul Asrar. Kemudian ada Tarikh Hazramut, ada Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah. Ada Syarah Ainiyah. Banyak, cukup banyak juga saya punya sejarah Ba'lawi itu. Ada Tathbitul Fuad. Ada tarikh apa ini? Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Cukup banyak yang saya punya itu tentang sejarah Habib. Naam, ya, nggak apa-apa. Itu belum seberapa Ya makanya nggak masalah, Beb. Nggak masalah, santai saja, Beb. Kadang Jawa. Jadi begitu. Karena mungkin beliau itu saking banyaknya membaca sejarahnya para Ba'lawi, para habaib, sehingga beliau liar begitu, Beb. Joko, mana tadi? Beb, siapa tadi? Aduh, Beb Godong. Beb Godong. Naam. Santai saja, Beb. Lanjut. Sayyidina Ja'far itu anak siapa? Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Husain bin Ali. Dan kami pun mengambil thariqah yang lain selain kalem, Beb. Semuanya bersanad. Thariqahnya Ahlussunnah ini. Ahlussunnah. Turuk. Semua thariqah. Kullu turuk. Tantasibu ila Abi Turab Ali karamallahu. Semua thariqah ini thariqah apa aja? Aba Gurus Kumpul thariqah Saman. Ya, Samaniyah. Mama Falak ada 27 thariqah di Bogor. Tuh, nggak tahu ya. Kalau mengenai Mama Falak, yang saya tahu beliau itu asli orang Sabi, Pandeglang. Terus hijrah ke Bogor. Mama Falak ya, ke Bogor. Dan yang saya tahu beliau itu adalah salah satu murid dari Syekh Muhammad Shahib Kadupinang. Atau Syekh Ruyani ya, antara itulah, saya rada lupa itu. Tapi kalau untuk sampai 27 thariqat ya, ini perlu diklarifikasi benar atau enggak begitu ya. Nah, begitu, Beb, Ratu Bagus ya. Terus. Semuanya bersanad kepada Sayyidina Ali. Ya, pakai tongan. Itu bukan, nggak perlu jadi sudah. Nggak perlu jadi pencaci sahabat. Ya. Mencintai Ahlul Bait, mencintai sahabat satu paket. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga nggak akan mau ngamuk-ngamuk sama teman-teman Syiah kok, nggak. Mereka mungkin nggak perlu ngamuk-ngamuk juga. Ya, Syiah dengan pandangan mereka, dengan ideologi mereka, dengan pemikiran mereka, silahkan, dan nggak perlu ngamuk-ngamuk ya. Begitu juga dengan Habib. Kalaulah dipertanyakan nasabnya itu bersambung atau tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan ngamuk-ngamuk. Data dibalas data, tulisan dibalas tulisan, ceramah dibalas ceramah, buku dibalas buku, kemudian statement dibalas statement, kan begitu. Lanjut. Ya, sejarah akhirnya menghujat sahabat-sahabat Nabi. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para hadirin, saya senang sekali dengan peresmian Kampung Mufti Al-Ghazali
Jadi ada kampung Mufti Indragiri. Ya, senang beliau, bahagia ya, senang. Terus? Jadi paham bahwa sejarah zuriat Nabi dari dulu selalu kontribusi kepada kampungnya, tempat negerinya. Jadi sejarah para zuriyah Nabi terdahulu itu selalu berkontribusi dengan kampungnya. Dan ini tentu tidak akan lepas. Ketika kita itu mendapati banyak Habib yang menyatakan bahwasannya mereka itu sangat mencintai Tarim, ya wajar. Karena itu adalah tempat asal usul mereka. Begitu. Tempat tanah air mereka. Sehingga semuanya itu akan dikait-kaitkan dengan Tarim. Wajar. Karena kampungnya itu di sana. Kampungnya di sana sehingga ya mereka berkontribusi bagaimana caranya untuk membesarkan Tarim. Sampai ada sebuah statement bahwasanya Tarim itu adalah kota suci setelah setelah Madinah. Kota suci yang ketiga setelah Madinah. Jadi kota suci yang pertama itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga itu adalah Tarim. Begitu Beb Lencai. Tarim kota lendir. Enggak ada di sana mah Beb. Enggak tahu deng. Habib Usman ini kan sudah hadir juga di sini nih. Habib Usman bin Yahya. Nah, jadi Baitul Maqdis saja itu, ya, Baitul Maqdis atau Al-Qudus itu sudah digeser. Digeser. Nah, karena kota suci yang ketiga itu adalah Tarim, begitu. Dan itu julukannya adalah kota sejuta wali. Karena walinya itu pun sangat banyak. Ketika seorang itu kumisnya itu tumbuh, ya. Kumisnya tumbuh, jenggotnya mulai tumbuh, maka dia akan menjadi seorang wali meskipun dia tidak belajar agama. Nah, lagi ada urusan. Oh, begitu ya. Jangan begitu, Beb. Usman bin Yahya, masa antum itu menjelek-jelekan tempat kelahiran antum, Beb. Jangan begitu, Beb. Terus, Beb. Kita akan di malam hari ini kita akan membahas tentang antum, Beb. Wahai Habib Usman bin Yahya. Nah, karena di sini sudah dihadiri oleh Habib Usman bin Yahya. Nah, ya Beb Walid, lanjut. Mengharamkan untuk bekerja sama dengan tempat negerinya, dan mereka tidak mengharamkan untuk bekerja sama dengan kesultanan pemerintah. Ya. Nah, ini juga bisa nanti untuk memahami kenapa Al Habib Usman di Betawi waktu itu yang menguasai Betawi bukan kesultanan Belanda. Kita beliau pun untuk jaga para zuriat dan ulama. Jadi tugas daripada zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah satunya itu adalah Habib Usman bin Yahya, itu adalah untuk menjaga para zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama, para ulama dan juga zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu akan dijaga oleh Habib Usman bin Yahya sehingga beliau itu pada akhirnya bekerja sama dengan Sunok Horgronya, bekerja sama dengan Vandenberg, bekerja sama dengan siapa itu nanti kita akan ulas ya, tenang. Ini masih pemanasan ini. Lanjut. Juga meskipun kemudian muncul perdebatan. Kenapa muncul perdebatan? Karena orang berpikir Batavia yang dulu kayak sekarang. Batavia yang dulu itu nggak kayak sekarang. Batavia yang dulu itu tidak seperti Batavia sekarang atau Jakarta sekarang, begitu. Ya. Nah. Jadi logikanya logika Indonesia, pada saat itu Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Dulu jangankan antara Betawi, ya jangankan antara Fulan dan Fulan. Dulu Malaka perang dengan Johor. Perang dengan Johor. Malaka perang dengan itu Bang Ahmad Wafi yang lebih paham itu, saya rasa itu, karena beliau orang sana begitu kan. Ya. Minangkabau perang dengan Aceh. Minangkabau perang dengan kerajaan Indragiri, dulu perang semua. Bukan berarti mereka nggak nasionalis. Ketika nih contoh saya Mufti Minangkabau. Oh, Malaka yang bawah Portugis ya. Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Oke. Oke. Nah, Waalaikumsalam Bib Bon. Waktu itu ada di Indragiri Al Habib Fulan dengan Habib Ali. Indragiri ya. Ketika saya berfatwakan ya kita perang dengan yang di Indragiri. Nah, itu bukan Indonesia, bro. Ya, jadi orang-orang yang mengaitkan sejarah Habib Osman
yang kemudian terlihat baik dengan pemerintah yang datang saat itu, waktu itu Belanda. Mereka logikanya apa? Salam, logikanya Indonesia pada saat itu belum ada. Mereka logikanya apa? Logikanya Indonesia pada saat itu belum ada Indonesia. Ya. Dulu Batavia punya Belanda, sampingnya kerajaan Banten, sampingnya kerajaan Cirebon, kerajaan. Waktu itu belum ada Indonesia. Ya. Maka ya meskipun apa namanya di masa Belanda ya, khususnya di tahun-tahun 1880-an, tentu untuk kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Pulau Jawa, meskipun secara casingnya itu kerajaan, tetapi secara apa namanya powernya itu sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi ibaratnya penguasa atau rajanya itu ya raja-raja apa namanya? Raja apa namanya? Aduh, saya jadi bingung untuk memilih kosakatanya itu. Raja apa? Raja bikinan begitu tuh. Nah, raja bikinan Belanda. La ilaha illallah. Nah, raja boneka, betul. Lanjut. Yang paham sejarah itu ada Indonesia. Maka siapa yang paham sejarah, hati-hati dalam menyimpulkan teks boneka. Nah, apalagi hari ini saya sedih sekali beberapa kiai, beberapa gus nyerang habaib. Nyerangnya pakai apa? Pakai teks yang ditulis oleh Londo. Allah. Ya, orang Belanda nulis tentang Habib Fulan, Londo percaya. Ya, Van der Burg cerita, Senok cerita, percaya dengan berita itu. Ini yang harus kita waspadai. Waspadai ya. Dia percaya dengan berita orang Belanda untuk menghancurkan, untuk mencaci maki zuriat Nabi, ulama-ulama. Ya, terlepas dari apa yang terjadi, saya menghormati mereka yang berkomentar. Ya, masalah ini, tapi ilmunya disambung ilmunya. Jangan pakai emosi. Ya. Ala kulli hal, saya cinta dengan mereka semua. Jadi yang mengingkari zuriat Nabi sekarang, itu mereka ternyata banyak bernasab kepada Wali 9. Kalau saya enggak ya, enggak ada kaitan saya dengan Wali Songo. Karena saya anak petani. Cinta kepada mereka jika betul mereka punya nasab, karena saya yakin mereka tidak akan memasukkan nasabnya, meskipun tidak terinput dalam Rabitah. Apalagi yang sudah jelas sahihnya, yang ada namanya di Rabitah. Jadi kalau nama seseorang itu sudah apa namanya tercatat di Rabitah. Nah, kalau nama seseorang itu sudah tercatat di Rabitah berarti sahih. Begitu Habib Alder. Misalkan Habib Alder ini namanya tercatat di dalam Rabitah Alawiyah, maka sudah sahih itu, benar. Sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, begitu. Terus. Ana uhibbukum jami'an. Semoga para ulama, para habaib kembali. Jadi saya sebelum mendatangkan ini Habib Alder, sebelum mendatangkan data dari Senok, data dari beberapa sejarawan-sejarawan Indonesia, saya akan membacakan terlebih dahulu sebuah kitab yang ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya. Ini Habib Utsman bin Yahya. Ini Habib Utsman bin Yahya ya. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah. Fiddini bisalama. Metodologi keistiqomahan dalam agama dengan keselamatan. Karangan hamba yang dhaif. As-Sayyid beliau ya, dzurriyyah Nabi kan. Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Afallahu anhu wa an walidayhi wa jami'il muslimin amin. Tubi'a bi'idhni Sayyid Muhammad bin Yahya. Siapa Muhammad bin Yahya itu? Cucunya. Cucu Utsman bin Yahya. Ya, Muhammad bin Yahya bin Utsman bin Yahya. Begitu. Jadi nama anaknya Utsman bin Yahya itu Yahya namanya. Dan beliaulah yang membuat satu puisi ya, satu puisi yang dihadiahkan kepada Ratu Wilhelmina ketika Ratu Wilhelmina itu ya atau menjadi seorang ratu pada tahun atau yang mana ya satunya pada tahun 25 atau ulang tahun menjadi ratu 25 tahun. Atau ulang tahun ratu yang ke-25. 25 tahun menjadi ratu maksudnya. Susah amat sih. La ilaha illallah. Sebentar. Nah, ini nih.
Ulang tahun menjadi ratu maksudnya ya. Nah, ini Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina, ini lukisan ini, lukisan. Lukisan. Dan dibikin siapa? Nah ini. Uitgev Sentruk Kerich. Oh, kuat amat ya. Sayyid Yahya Tanah Abang Feldreden. Nah, segitu, Benggas. 1890. Ya, ditabalkan menjadi ratu pada tahun 1890 ya. Jadi ini pada tahun berapa ya? Ini pada tahun, nggak ada keterangannya di sini. Jadi ini tulisannya, puisinya. Ini puisinya. Ini kan ada huruf-huruf di awal ya. 25 Wilhelmina. 25 Wilhelmina. Saya bacakan saja. "25 tahun telah bersudah. Wahai daulatku Sri Baginda. Peliharakanlah ia Tuhanku." Wow. Apa nih? Saya jadi nggak bisa baca ini. Waduh, gara-gara garam Fagihil Muqaddam ini. Aduh. Lanjutkan, Tuhanku, ia punya umur. Wah. Hindia Nederland, biarlah subur. Lantaran punggawa yang bersetia, yang berbuat baik dapat bahagia. Marilah rakyat, tua dan muda. Alamat penutup apa yang ada. 25. Wow. Waras dan subur kerajaan Holanda. Yang dipertuan. Saya jadi nggak bisa baca sih. Nih. Yang saya ketikkan ini. Yang dipertuan sepenuhnya dada. Lama dan selamat ia memangku. Hakim yang adil menurut buku. Alirkanlah afiat badan sekujur. Lagi tahta kerajaan bertambah makmur. Nah, jadi puisi agar kolonial Belanda, kerajaan Belanda makmur ya, subur makmur ya. Manis dan pahit ada sedia. Yakin yang jahat dapat bahaya. Narimakan selamat bagi Baginda. Hiduplah kekal kerajaan Belanda. Subhanallah ya, kerajaan Holanda. Pujangga Gulden. Nah, ini tulisannya Yahya bin Utsman bin Yahya. Susunan, bikinan Yahya bin Utsman bin Yahya, anaknya Utsman bin Yahya ini. Ya. Tadi kalau Manhajul Istiqomah, ya, kita bacakan agar data yang kita gunakan itu bukan datanya Belanda. Lalu kita sinkronkan nih, apakah data Belanda itu sesuai atau tidak, begitu. Ya. Nih, misalkan di halaman 20, 21. Perkara keempat, sebutan gurur artinya salah prasangka. Dengan keliru di dalam suatu barang yang tersalah, maka disangka akan kebenarannya. Adapun yang mengelirukan itulah setan yang memperdayakan manusia dengan meriaskan barang itu pada hati manusia hingga raghib olehnya akan membutakannya. Maka dari itu dinamakan setan itu gurur, yakni yang sangat memperdayakan. Berikutnya di halaman 22 ya. 22 ini menyebutkan Cilegon. Maka dari itu, ya, sebentar. Sebelumnya ini penting kan juga. Bermula daripada perbuatan gurur, yaitu orang yang mengaku masuk tarekat padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat tarekat. Dan belum mengetahui akan hal ihwal wali-wali sufiyah ahli thariqah yang benar di dalam perkara segala ilmu. Mereka itu yang besar-besar. Dan di dalam segala amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin yang sekalian itu terlalu amat baik dan terlalu amat susah dan berat pada tabiat manusia. Maka dari sebab kejahatannya pada yang demikian itu, maka ia sangka bahwa perbuatan yang dinamakan thariqah zaman sekarang ini
itulah ia tarekat yang benar. Sebab ia lihat bahwa itu membuat ibadah pada Allah dengan memberi zikir padanya. Maka inilah keliru yang dekat gurur di dalam suatu perbuatan adanya. Jadi tarekat-tarekat yang diamalkan oleh para penduduk Banten, masyarakat Banten, dan di masyarakat-masyarakat yang di beberapa daerah, ada Cilegon, ada Bekasi, ada Palembang, ya, ada Cianjur, ada Aceh. Nah, dan Aceh itu dari dulu, itu dari abad-abad awal itu. Semuanya itu mayoritasnya, tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, itu adalah orang-orang yang mengamalkan tarekat. Sehingga apa? Semangat jihadnya tinggi, begitu. Dan tarekat inilah yang menjadi sebab pemberontakan-pemberontakan atau perjuangan-perjuangan untuk melawan para penjajah itu kuat. Nah, sehingga Belanda itu akan mencari sebab. Sebenarnya ini orang-orang begitu semangatnya, padahal senjata mereka itu nggak lengkap untuk melawan Belanda. Itu sebenarnya apa sih? Dicari-carilah satu persatu. Nah, sehingga ketemulah bahwasanya sebabnya itu adalah tarekat. Sehingga tarekat menurut pandangan Utsman bin Yahya itu ya sangat berat. Amalnya sangat berat. Zikirnya sangat berat. Syarat-syaratnya itu pun juga sangat banyak yang harus dipenuhi semuanya. Sehingga orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai para pengamal tarekat itu adalah orang-orang yang gurur, terkena tipu daya setan. Begitu. Tarekat. Itu ada tuh satu tuh, Beb, Mas Joyo. Di atas antum tuh, Beb. Nah, oke. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada babul jihad. Bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri, itulah perang sabil yang tersebut di babul jihad. Maka inilah gurur yang amat besar lagi amat baik daruratnya, amat banyak daruratnya pada orang-orang. Sehingga nggak ada namanya jihad itu. Perang sabilillah itu nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh ada peperangan. Nggak boleh ada jihad untuk melawan Belanda. Nggak boleh. Karena itu semua adalah gurur. Gitu. Kita lanjut. Maka dari itu diketahui, ini tulisan dari Utsman bin Yahya ya, yang kemudian nanti akan dipromosikan oleh Senok Horogronye yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur Jenderal. Oke. Maka dari itu diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang didahului di Bekasi, sekalian itu batil. Bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya. Malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi di dahulu negeri Jeddah. Dan tiap-tiap orang yang mengerti di dalam perkara babul jihad tentu ia tahu bahwa itu perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad. Hanya itu perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang. Maka karena itu, tiada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun. Ini dobol ini. Fatahilah itu. Datang ke Pulau Jawa. Ngelawan siapa? Ya ngelawan Portugis. Ngelawan Portugis dan nggak ada ini. Dan pasukannya, nah itu datangnya dari berbagai tempat. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Wetan, dan seterusnya. Ada peperangan. Kok dari dahulu beratus-ratus tahun nggak ada peperangan, Cina? Terus bagaimana dengan Pangeran Diponegoro itu? Apakah nggak disebut sebagai perang sabil? Yang sampai pemerintah kolonial Belanda itu rugi. Berkali-kali lipat, berjuta-juta gulden saat itu. Itu bukan perang jihad fisabilillah itu. Itu perang gurur. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Itu gurur itu. Kata kitab ini. Sehingga intinya ada dua hal yang ingin digembosi oleh Habib Utsman bin Yahya. Satu, perkara mengenai tarekat, karena latar belakangnya tadi yang kita sampaikan. Dari tarekat ini
ya para pengamal-pengamalnya itu seolah-olah seperti orang yang tiada takutnya. Meskipun dengan senjata yang apa adanya, tapi nggak ada takut-takutnya untuk melawan Belanda. Satu. Sehingga tarekat itu dikatakan sebagai tarekat gurur oleh Habib Utsman bin Yahya. Satu. Kemudian yang kedua adalah mengenai jihad perang sabil. Nah, itu nggak memenuhi syarat. Baik itu tarekat ataupun jihad itu sama-sama tidak memenuhi syarat. Ya, dari apa yang dijelaskan dalam kitab Manhajul Istiqamah fid Dini Bisalamah. Oke. Ini keterangannya seperti ini dan nanti akan direkomendasikan oleh siap Kang Bib tes DNA. Amin amin. Terima kasih Bib tes DNA. Kita akan sinkronkan ini dengan surat rekomendasi dari Senok Horgronya, ya, yang dilaporkan oleh Senok Horgronya kepada Gubernur Jenderal. Ada suratnya. Mana suratnya itu? Nih. Sudah disiapkan ini. Iya. Buiten Zor 5 Juli 1890. Kehadapan yang mulia Gubernur Jenderal. Dengan ini, atas nama pengarang nih, atas nama pengarang, ini surat cinta ini dari Senok Horgronya kepada Gubernur Jenderal yang mulia ya, yang mulia Gubernur Jenderal. Dengan ini saya ulangi, atas nama pengarang Said Utsman bin Abdullah Al-Alawi di Betawi, saya mendapat kehormatan menyerahkan kepada yang mulia satu eksemplar karya kecilnya yang baru dicetak dan ditulisnya dalam bahasa Melayu Betawi berjudul Manhajul Istiqamah fid Dini Bisalamah. Ini kitabnya. Manhajul Istiqamah fid Dini Bisalamah. Tadi redaksinya sudah kita bacakan. Terus bagaimana lanjutannya? Yaitu jalan yang benar guna menjalankan agama yang damai. Terus atas permintaan pengarang, nah berarti permintaan dari Utsman bin Yahya, saya melampirkan penjelasan pada tulisan ini. Saya termasyhur karena banyaknya karya kecil yang bermanfaat itu, bermanfaat bagi Belanda tentunya ya. Dalam manhaj ini terutama menguraikan bagaimana pribumi seharusnya menjalankan agamanya di negeri ini. Terutama pengamalan 5 rukun Islam, ibadah murni, dan undang-undang mengenai hukum perkawinan keluarga. Di samping wejangan yang positif, terdapat pula yang negatif, yaitu agar mereka meninggalkan hal-hal yang secara salah biasa mereka anggap sebagai bagian dari Islam, atau sekurang-kurangnya mereka anggap sunnah jika dipandang dari segi Islam. Lanjut. Termasuk golongan adat. Kebiasaan dan praktek yang dikutuk oleh Sayyid dengan bantuan naskah-naskah yang berwibawa. Luar biasa ya. Jadi naskah-naskah yang berwibawa menurut pandangan Senok Horgronya itu sangat memberikan manfaat kepada kolonial Belanda. Pertama-tama adalah bermacam-macam kenakalan. Selanjutnya tak terhitung banyaknya bentuk ketahayulan. Di antaranya disebut pula pengguna jimat untuk bermacam-macam tujuan. Bahkan untuk mempermudah pencurian dan pembunuhan. Jadi yang dicuri tentunya ya orang Belanda. Yang dibunuh tentunya ya orang Belanda atau Jonges Belanda. Gitu. Oke. Lalu tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Said Utsman. Jadi memang sebelumnya itu Habib Utsman bin Yahya itu sudah melawan kepada para pengamal tarekat-tarekat yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Begitu. Sudah dilawan oleh Habib Utsman bin Yahya. Dan sudah sering dilawan itu. Lalu tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Sayyid Utsman. Menurutnya, hal ini tidak pantas bagi kaum muslimin zaman sekarang. Nggak pantas itu. Mengamalkan tarekat nggak pantas. Dan hanya menimbulkan foya-foya di kedua pihak. Tarekat kok jadi foya-foya? Ini tarekat apaan ini? Namanya juga lagi jelek-jelekin tarekat kan. Para guru dan para murid akhirnya, dan ini pasti boleh dianggap sebagai sangat penting, usaha mengadakan apa yang dinamakan perang sabil atau perang suci, yang menurut ulasan Sayyid tidak ada syaratnya yang mutlak di negeri ini.
Jadi menurut Habib Usman bin Yahya, adanya jihad itu nggak memenuhi syarat. Jihad melawan Belanda itu nggak memenuhi syarat. Jadi justru itu adalah gurur, tipu daya setan yang membisiki kepada para pengamal tarekat. Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas Sayyid menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Ngeri. Berarti korban-korban yang ada di Cilegon, korban-korban yang ada di Bekasi, korban-korban yang ada di Cianjur, korban-korban yang ada di Aceh, di Palembang, dan di berbagai tempat yang lainnya, itu adalah gerakan-gerakan keagamaan palsu. Lalu kalau di zaman sebelumnya, di masa sebelumnya, tahun 1825, di masanya Pangeran Diponegoro, itu gerakan agama palsu itu. Gerakan-gerakan keagamaan palsu itu. Ya, karena memang nggak boleh ada jihad, nggak boleh ada perang. Bukan mati syahid menurut Habib Usman bin Yahya kalau ada yang mati dalam perlawanan terhadap Belanda, bukan mati syahid. Terus katanya para peserta pemberontakan seperti itu hanya menyediakan bencana di dunia dan di akhirat. Jadi melawan Belanda itu adalah sebuah bencana di dunia dan di akhirat. Edas guys. Di samping itu, Sayyid mengutip bagaimana hukuman keras yang bahkan diterapkan atas nama Sultan Turki kepada pemakar pembunuhan orang Kristen di Jeddah pada tahun 1858. Pemakar itu kebanyakan adalah orang-orang Muhammadan terkemuka yang juga salah dalam memakai arti perang sabil dan menerapkannya menurut pengertian mereka yang salah itu. Karena karena semua alasan yang diajukan katanya, kata Habib Usman ya, belum pernah ada orang Arab berkelakuan baik di Hindia Belanda yang menyebut-nyebut perang sabil sebagai melawan pemerintah yang berakar di sini. Lebih-lebih, karena baru-baru ini terbukti kembali betapa besar pengaruh karangan Sayyid Usman, terutama juga di Banten. Ini pengaruhnya sangat besar ini. Manhajul Istiqomah, dan ini adalah bentuk dari apa? Siasa. Karena membela para dzurriyyah Rasul dan juga para ulama, cenah. Ini sangat bermanfaat khususnya di Banten, terutama juga di Banten. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Jadi karena buku ini, penganut para tarekat-tarekat sufi, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Samaniyah, Syadziliyah, dan juga tarekat-tarekat yang lainnya, dengan adanya buku ini, itu sukses dalam mengurangi jumlah pengikut tarekat-tarekat yang tersebar di Nusantara ini. Subhanallah, luar biasa memang ya. Pahlawan, siasah kan dia. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Maka terbitnya karya seperti yang disebutkan di sini sangat menggembirakan. Oke. Di seluruh Jawa, orang Muhammadan yakin bahwa Sayyid Usman tidak menulis sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Tidak ada pakar hukum lainnya yang dapat mengimbanginya. Apalagi di branding dengan sedemikian rupa sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah ini siasah. Siasah seperti apa yang memperbolehkan ya untuk membunuh orang-orang Islam? Jumlahnya tidak hanya puluhan, ribuan. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan kalau ditotal semuanya. Baik itu yang ada di Aceh, di Palembang, di Banten, di Bekasi, di Cianjur. Begitu juga di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Madura, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Dan seperti inilah dikatakan sebagai apa? Sebagai siasah. Siasah. Nah terus bagaimana? Ini kan datanya Belanda. Nah tapi sinkron dengan kitabnya bagaimana? Sinkron dengan isi kitabnya ini. Isi kitab ya dengan surat yang dikirimkan oleh Sunan Kudus kepada Gubernur Jenderal yang ada di Buitenzorg itu sinkron. Nah, sehingga wajar ketika Habib Usman bin Yahya itu mendapatkan sebuah lencana bintang salib singa yang ditaruh di pantatnya. Sinkron. Nah, jadi sinkron ini antara kitab dengan datanya Belanda. Oke, ini baru satu fakta ya. Jadi tidak semua yang ditulis oleh orang Belanda itu salah. Buktinya, faktanya benar kok, gimana? Jadi begitu, Mbah Joyo. Nah, rokok dulu, kata Mbah Joyo. Siap, Mbah.
Rokok dulu cenah ge biar santai. Kan bawahnya panas gitu kan, nggak enak. Terus pertanyaannya, kenapa sih tarekat itu sampai dimusuhi, berkali-kali dimusuhi oleh Habib Utsman bin Yahya? Sebenarnya pengaruhnya apa? Kok bisa Habib Utsman bin Yahya itu sebegitu seriusnya untuk menumpas tarekat-tarekat yang tersebar dan diamalkan oleh para bangsa Nusantara saat itu? Bagaimana? Oke, sebentar, ngerokok dulu kita. Karena ketika baca kayak gitu ya, saya bawaannya emosi, aneh. Itu sejarah Indonesia itu. Nah. Ini ya, MC Reclef, Sejarah Indonesia Modern. Ya, ini di halaman 221. Tulisannya kecil ya, saya bacakan aja. Oke. Bahwa tidak ada satupun yang dapat diperbuat untuk meredakan perlawanan yang fanatik dari kaum ulama. Jadi, tidak ada yang paling fanatik terhadap negerinya dalam membela tanah airnya, kecuali para ulama. Ya, para ulama, kaum ulama. Jadi, mereka harus ditumpas sampai habis. Dan pemerintah Belanda harus mengandalkan kepada ule balang. Ini di Aceh nih, yang dilihat sebagai para pemimpin adat atau sekuler. Pemerintah kolonial dengan berat hati menerima kebijakan yang lebih mahal ini. Artinya apa? Para ulama-ulama itulah yang menggerakkan masyarakat untuk melawan kepada Belanda. Begitu. Apalagi Habib Ali Kuitang yang punya 2 bintang salib singa. Yang satu bintang salib singa emas kecil. Yang kedua bintang salib emas Oon. Orde Oranye Nassau. Ini ada sebuah buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888 ini. Geger Cilegon ya. Ini korban-korbannya tertulis di sini. Kemudian pada akhir itu ada ciri khas gerakan pemberontakan di Banten, aspek agama. Oke, ini bisa dicek lah di sini aja tuh, kebanyakan kelamaan nanti. Terus ada sebuah buku nih, catatan masa lalu Banten, Dr. Andes Halwani Mihrab dan Dr. Andes Ahmad Mujahid Khudori. Udah saya tandain itu. Masalah kristenisasi di Hindia Belanda ini erat kaitannya dengan masalah menghadapi pemberontakan yang dilakukan umat Islam. Dengan mengkristenkan sebanyak mungkin penduduk di Nusantara, maka pemberontakan akan semakin berkurang. Karena itulah Zending Kristen harus dianggap sebagai faktor penting bagi proses penjajahan. Bahkan perluasan kolonial dan ekspansi agama merupakan gejala simbiosisme yang saling menunjang. Oke. Ya, ada upaya kristenisasi ya. Tetapi pada kenyataannya, justru karena tekanan kegiatan misi penyebaran agama Kristen yang menggebu-gebu ini, reaksi perlawanan dari rakyat Indonesia makin lebih militan lagi menentang penjajahan Belanda. Sehingga orang Indonesia dalam menyebut orang-orang Belanda sebagai setan, kafir londo, sebutan yang di samping menggambarkan kebencian mendalam juga menganggap mereka itu adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Tidaklah mengherankan apabila orang Islam yang mengirimkan anaknya untuk belajar ke sekolah Belanda ataupun sekolah Jawa atau Melayu yang didirikan Belanda sering dituduh menyuruh anak-anaknya masuk agama Kristen. Maka tidak jarang seorang kiai atau seorang guru ngaji mengeluarkan fatwa bahwa memasuki sekolah-sekolah Belanda adalah haram. Atau sekurang-kurangnya menyalahi Islam. Bahkan beredar fatwa yang menyatakan bahwa berpakaian ala Eropa, lebih-lebih memakai dasi, celana pantalon, dan topi ala Eropa dihukumi haram. Dan pemakaiannya dikatakan kafir. Demikian juga dengan orang Islam yang bekerja menjadi pegawai di kantor pemerintahan Belanda, misalnya sebagai pamong praja, masyarakat mencemooh mereka sebagai anjing Belanda. Nah, harusnya begitu, Beb. Sentot.
Terus mau kayak gimana? Artinya memang ulama-ulama kita itulah, apalagi yang memiliki latar belakang tarekat, mereka itulah yang secara tegas, yang secara berani dan mengajak kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan fakta ini tadi itu tidak terbantahkan. Nah, husnudon saja. Tapi al-bayyinu khata'uh la ibrata bihi. Terlebih lagi ada surat. Pujian Habib Utsman bin Yahya kepada Belanda. Tunggu. Ada datanya, tenang. Jadi ini bukan versinya siapa namanya Sunok Horgronje. Nah, tapi ini adalah data-data surat ya. Data-data atau surat-surat yang apa namanya sebelumnya dikirimkan oleh Sunok Horgronje kepada Habib Utsman, kebalik deh. Oleh Habib Utsman bin Yahya kepada Sunok Horgronje. Begitu. Nah, ini kecil tulisannya ya. Oke, nih, ada tenang datanya. Nih, suratnya tuh. Tanda tangannya lihat. Nah, tanda tangannya. Tanda tangannya ya. Oke. Tertulis apa itu? As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kita bacakan. Sayyid beliau itu, Bang Ahmad Wafi ya. Betawi 30 Agustus 1886. Jadi 86 masih surat-suratan antara Habib Utsman bin Yahya dengan Sunok Horgronje. Dan tadi ya rekomendasi ya atas suratnya Habib Utsman atas karyanya Habib Utsman bin Yahya itu pada tahun 1850 ini rekomendasi. Kemudian surat ini itu tertanggal pada tahun 1886. Bagaimana bunyinya? Kita bacakan. Enggak ada yang gede tah. Kelihatan ya mas saya ini. Bentar. Bentar ya. Wa antadzkuru ismi ini surat dari letter from Said Utsman to Sunok Horgronje, Batavia 30 Agustus 1886 ya. Jadi surat dari Utsman bin Yahya kepada Sunok Horgronje yang ditulis di Batavia tahun 30 tanggal 30 Agustus 1886. Di mana beliau mengatakan wa antazkuru ismi inda arbabid daulah al-Walanda fi Eropa wa fi Batawi. Dan wahai al-Imam Sunok Horgronje, saya mohon kepadamu agar engkau menyebutkan namaku ya, mempromosikan namaku di depan para pejabat-pejabat tinggi Belanda. Baik pejabat-pejabat yang ada di Eropa ataupun pejabat-pejabat Belanda yang ada di Betawi. Bihaitsu inna katsiran min masyayikhit thariqah, lantaran banyak dari para guru-guru tarekat wa ghairahum ataupun selain guru-guru tarekat minal hasidina, dari kalangan orang-orang yang hasud kepada saya. Wah, hasud ya. Lantaran orang-orang itu hasud kepada saya, yuriduna si'ayah, mereka ingin melakukan penyerangan kepada Habib Utsman bin Yahya. Yuriduna si'ayata ila halaki, mereka itu ingin ya berupaya untuk menghancurkanku. Ya, ini nganggap kiai-kiai pribumi itu dari kalangan guru-guru tarekat, masyayikh-masyayikh tarekat, ya, agar saya ini hancur. Habib Utsman bin Yahya itu hancur. Gitu. Sehingga, lanjutannya bagaimana? Walaula adlul Walanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Seandainya, jika bukan karena keadilan Belanda, seandainya, jika bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa ataupun selain Jawa, sungguh saya ini tidak akan merasa tenang untuk bertempat tinggal di Betawi.
Hada ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi hadza bil arabiyyah. Ini dari saya dan saya memohon kepadamu untuk membalas surat saya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika Belanda itu ya menjajah Nusantara, melakukan politik divide et impera, itu adalah sebuah keadilan. Jadi ketika Belanda itu menjajah Nusantara, itu Belanda sangat adil. Sangat adil dalam menjajah. Sehingga Utsman bin Yahya itu meminta pertolongan, meminta backing dari Belanda agar Utsman bin Yahya dilindungi oleh Belanda dari serangan-serangan para kiai-kiai tarekat, serangan-serangan dari kalangan para ulama-ulama yang menurut Utsman bin Yahya itu hasut kepada Utsman bin Yahya. Ini bukti. Ini bukan tulisannya Senok Horgronyel. Ini adalah tulisannya Utsman bin Yahya. Terus mau kayak gimana? Apakah tetap husnuzan bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu telah melakukan siasah dobol? Nah, siasah dobol. Belum lagi yang lain.